Pemirsa Intens Investigasi. Bukan sebuah rahasia lagi jika berita penjemputan Loli yang dilakukan oleh sang bunda Nikita Mirzani ditemani beberapa pihak termasuk pihak kepolisian menjadi berita yang sangat menggemparkan beberapa hari terakhir ini. Ya, mendapatkan pertentangan keras dari Loli yang seolah murka karena tempat persembunyiannya diketahui oleh sang bunda. Seperti terlihat dalam video yang beredar di sosial media, usaha keras yang dilakukan Nikita pun berjalan alot dan diwarnai teriakan histeris dan air mata yang keluar dari Loli yang tidak ingin dibawa oleh sang bunda dan seolah masih ingin melanjutkan petualangannya di luar sana. Lantas, kehebohan video detik-detik penjemputan Loli rupanya juga menarik perhatian 3 psikolog kenamaan tanah air untuk ikut angkat bicara. Lantas, seperti apakah tanggapan psikolog Nur Cahyati saat ia diminta untuk menganalisa ledakan emosi dari Loli yang seolah semuanya meledak saat kejadian tersebut? Seperti apa pula tanggapan psikolog Tika Bisono ketika menanggapi hal yang serupa? Benarkah pula berbeda dengan 2 psikolog lainnya, psikolog sekaligus dosen dan guru besar ilmu psikologi Bunda Romi memberikan jawaban berbeda terkait alasan sikap Loli yang terlihat dalam video penjemputannya tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui sebelumnya, upaya penjemputan yang dilakukan Nikita Mirzani bersama sejumlah pihak, termasuk kakak kandung Nikita, sang asisten pribadi, dan tidak ketinggalan Dr. Oki, memang berbuah manis karena pada akhirnya Loli pun berhasil dibawa keluar dan langsung dilakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan serta melakukan visum. Penjemputan yang dilakukan adalah buntut dari pelaporan yang dilayangkan sang ibunda Nikita Mirzani yang sebelumnya melaporkan seseorang diduga telah melakukan perbuatan buruk kepada putri sulungnya tersebut. Tentu yang masih menjadi sebuah tanda tanya besar dan rasa ingin tahu warganet terkait aksi yang dilakukan Nikita Mirzani diduga masuk secara paksa ke tempat tinggal putrinya tersebut. Aksi yang dilakukan Nikita Mirzani tersebut mendapatkan pertentangan keras dari Loli yang begitu murka karena tempat tinggalnya diketahui oleh sang bunda. Seperti terlihat dalam video yang beredar di sosial media, usaha keras yang dilakukan Nikita pun juga berjalan alot dan diwarnai sejumlah teriakan histeris dan air mata yang keluar dari Loli yang tidak ingin dibawa keluar oleh sang bunda. Maka dari itu, untuk menganalisa semua kehebohan yang sedang terjadi, serta teriakan histeris yang terjadi pada Loli, seorang psikolog menganalisa apa yang terjadi. Dan seperti inilah kata psikolog Nur Cahyati terkait hal tersebut. Uang gue yang beli. Sudah, Nak. Bukan lo. Itu uang gue yang beli. Kita pulang ya, Nak. Kita pulang Kasih ke gue. Tolong, berikan semua maksa gue. Tolong, berikan semua maksa gue. Udah jadi laki korban, tolong. Sini satu orang siapa? Masuk. Satu orang sama aja. Moyo. Ya masih satu. Gue nyetir. Andre, situ aja, Andre, gue nyetir. Ada Om, betul Om ada. Dari sudut kamu ya, boleh dari sudut Om? Boleh nggak dari sudut Om? Apa? Emosi yang memang mungkin terpendam sekian lama gitu ya.
efek dari ketidakpuasan, konflik-konflik yang terpendam sekian lama, pada akhirnya memang bisa jadi muncul sebagai ledakan emosi yang mungkin terlihat sangat ekstrim, bentuknya teriakan, gitu ya, makian, cacian, dan segala macam. Hanya saja memang sayangnya orang tua seringkali mungkin kurang perhatian bahwa bagaimana anak lalu memiliki cara-cara menampilkan emosi-emosi negatifnya ini sebagian besar mencontoh bagaimana orang tua juga menampilkan emosi-emosinya. Semakin orang tua pandai meregulasi emosinya, maka anak juga akan belajar mencontoh bagaimana sih aku harus menampilkan perilaku-perilaku yang tetap bisa diterima oleh orang lain, memastikan bahwa pesan-pesanku bisa diterima, masalahku bisa selesai dengan baik gitu, tanpa harus teriak-teriak, tanpa harus tantrum, tanpa harus bertindak agresif. Ya, sepertinya reaksi Loli yang sedemikian rupa sudah diperhitungkan oleh sang bunda Nikita Mirzani. Saat sesi wawancaranya dengan awak media, usai mengantarkan sang buah hati ke pihak polisian pada saat itu. Psikolog Nur Cahyati pun juga mengungkapkan seperti ada ledakan emosi yang kemungkinan lahir dari ketidakpuasan Loli dan konfliknya dengan sang ibunda yang seolah tidak pernah selesai meski telah berlangsung lama. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Tika Bisono, seorang psikolog. Dalam wawancara eksklusifnya dengan tim Intens Investigasi, Tika Bisono juga memiliki pendapat kurang lebih serupa. Namun, ia justru lebih memaparkan lebih lanjut terkait maksud dari histeris itu sendiri menurut ilmu pengetahuannya. Dan ia pun juga menjelaskan beberapa cara yang kemungkinan menungganginya serta cara untuk mengatasi situasi tersebut. Ia pun juga menuturkan apa yang dilakukan Nikita Mirzani dengan menghadirkan bantuan profesional untuk ikut di dalamnya sudahlah tepat karena sejatinya memang tidak ada cara lain selain adanya bantuan profesional untuk mengatasi hal tersebut. Kita bicara sikap histeris dulu ya. Jadi histeria atau sikap histeris itu adalah suatu kondisi mental yang suatu kondisi mental dan emosi ya, yang tingkatannya tuh tinggi sekali gitu. Jadi udah nggak bisa lagi diatasi oleh yang bersangkutan, sehingga kayak ngebayangin gak sih di kepala tuh meledak gitu ya. Jadi rasio, nalar, logika ini udah gak jalan gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya menekan ya, dan jumlahnya tuh udah eksesif gitu, udah banyak banget, akhirnya meledak gitu. Nah itu akibat ya, penyebabnya banyak. Histeria ini penyebabnya banyak. Jadi kalau orang itu punya masalah tuh terus ditumpuk, eskalasi terus. Nah itu udah nggak bisa lagi kayak kita nih misalnya kasih saran, coba cari solusi, itu udah jauh dari itu ya. Karena dia udah kayak gini nih, udah clutter gini, udah kayak gini, udah pabaliut, rumit. Nah, jadi harus pastinya bantuan profesional. Jadi ketika seseorang itu dalam keadaan histeria, nggak ada cara lain kecuali bantuan profesional. Karena mengurai satu-satu itu udah nggak bisa, yang bersangkutan nggak bisa. Itu tadi kenapa dia tahu-tahu histeris begitu. Itu udah nggak jalan di sini. Psikolog Tika Bisono juga lebih spesifik menjelaskan faktor-faktor lain yang memungkinkan histeris berlebihan tersebut terjadi kepada seseorang. Mengibaratkan seorang anak kecil yang mainannya direbut, Tika Bisono pun juga menambahkan, jika hal seperti ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang cenderung kurang memperhatikan komunikasinya dengan orang lain.
Hal ini pun menurutnya cukup memiliki dampak yang serius, bahkan bisa jadi dimanfaatkan pula oleh para predator yang seolah bertindak sebagai pahlawan kesiangan, namun sebenarnya memiliki sebuah tujuan jahat di dalamnya dan juga memungkinkan untuk orang yang memiliki hubungan dekat dengannya pun tidak bisa masuk. Nah, jadi kalau menurut saya kasihan banget orang-orang yang sampai ketika dia hidup nggak sekarat loh ya, apalagi udah mau mati, enggak, masih hidup, masih sehat, tapi dia merasa nggak ada siapa-siapa di sekitar dia gitu. Nah ini menurut saya manusia-manusia yang merugi gitu ya kan, karena kok bisa dia sampai merasa no one is around, nobody is there for me, nggak ada siapapun yang akan bantuin gue, sampai dia terjebak-jebak oleh para predator gitu ya. Bahkan tragisnya lebih bahagia bersama para predator karena dia dapat perhatian gitu loh. Ya dimakan juga, tapi dia dapat perhatian dan tanda petik ya mungkin tak asumsi sedikit dapat perlindungan kali. Dianggap barang bagus, dianggap anak emas, disayang-sayang. Nah, rasa itu yang dia cari, walaupun penggantinya dia dijadikan victim sebenarnya. Ya buat ya dijadiin mangsa lah gitu ya oleh para predator ini. Tapi yang dia cari kan dia dapat gitu. Dia dapat perhatian, dia dapat perlindungan. Ya, dia dapat bisa jadi kasih sayang juga. Ketika kemudian dia mau dicabut dari tempat itu, kembali ke tempat yang kepalanya dia nol kasih sayang, nol perhatian, nol perlindungan, meledak gitu loh. Jadi perbandingannya jauh banget antara ada dan nggak ada gitu. Walaupun itu ibu kandungnya, ayah kandungnya, nenek kandungnya, ya jadi memang kekandungan itu nggak menjamin kenyamanan seseorang untuk berada di dekatnya gitu, belum tentu gitu. Sementara itu, berbeda dengan dua psikolog lainnya, kemungkinan hal itu terjadi kepada Loli karena ada yang menginisiasinya. Sebagai psikolog senior, Bunda Romi lebih menyoroti dengan aksi yang dilakukan Nikita Mirzani. Menurutnya, di usia Loli yang sudah menginjak umur remaja, seharusnya dibangun komunikasi yang baik antara ibu dan anaknya terlebih dahulu, ketimbang mengedepankan aksi seperti yang dilakukan sebelumnya. Apalagi seperti dalam video, Nikita pun juga membawa banyak pihak yang pastinya akan membuat kaget sang anak dan tidak dapat mengelak. Kalau saya ngelihatnya ini kan sebetulnya bukan anak kecil ya, tapi sudah di remaja akhir, sudah mau dewasa muda. Artinya harusnya sudah punya pemikiran dan tanggung jawab. Tetapi yakin saya bahwa anak ini dalam ketakutan. Kalau terjadi misalnya dia ketahuan benar apa yang seperti dikatakan oleh orang-orang di luar bahwa dia hamil dan sebagainya, apa yang dampaknya kepada dia. Takut juga situasinya karena polisi yang megang. Takut juga apa, dan jadi banyak ketakutan. Mungkin kalau misalnya ada komunikasi antara ibu dan anak, sebaiknya diomongin dulu bahwa akan dilakukan ini, kamu datang ya, atau mamah jemput atau apa, mungkin jadi lebih meredah. Tapi situasinya kan kayak kita mau nangkep sesuatu, jadi akibatnya secara emosi dia takut, dia marah, dia cemas, nah jadi satu semuanya, gitu. Sehingga dia memberikan reaksi seperti itu, pemberontakan gitu, karena harusnya kan harus ada pengertian dulu kenapa dia harus melakukan ini, apa dampaknya kalau dia melakukan atau tidak melakukan. Karena dia udah dewasa atau remaja akhir dan dewasa muda, harusnya sudah bisa dia diomongin harusnya. Tapi karena komunikasinya yang terputus ini gitu. Di sisi lain, kejadian penjemputan Loli seperti diketahui memang terjadi di sebuah apartemen sewaan yang berlokasi di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan dan terjadi di pagi hari.
Aksi ini pun sempat menimbulkan kegaduhan yang seperti diungkapkan beberapa saksi mata serta para penghuni apartemen seperti berikut ini. Saya jadi waktu itu, saya kan sebagai penghuni apartemennya juga kan di situ. Ya saya lagi pengen keluar apartemen waktu itu mau beli kebutuhan saya. Terus habis itu saya lihat situ ada rame-rame, saya pikir ada apa kan. Ternyata saya lihat rame-rame, ada Nikita Mirzani juga. Ternyata saya tanya-tanya, oh ternyata ini nyeret si Loli itu anaknya kan, masalah itu kan, jemput anaknya. Iya kaget karena kan saya juga nggak ngerti ya, karena biasanya aman-aman aja di situ. Terus ada rame-rame, saya pikir ada apa gitu, ada kerusuhan apa gitu kan. Ternyata ada Nikita Mirzani juga saya lihat. Oh iya, itu yang bikin saya kaget juga, saya notice, iya ada apa ini? Ternyata masalah itu. Iya. Kalau yang saya lihat ya, yang saya notice selain Loli, terus Nikita Mirzani juga saya sempat lihat kayaknya ada Dr. Oki juga ya. Ya kaget juga sih, sebenarnya nggak tahu juga kok ada permasalahan antara ibu dan anak udah seperti ini ya, kayak rame sekali gitu. Heboh sih, cuman ya kan gimana ya, di situ kan sampai yang aku lihat di media juga itu kan sampai diseret-seret gitu ya. Iya sih, kaget lah pasti kalau misalkan kok bisa pas di tempat peristiwa gitu ya. Oh iya, semoga buat Mbak Nikita sama Loli mungkin boleh menemukan titik terang lah dari permasalahannya. Semoga juga cepat selesai dan nggak semakin berlarut-larut gitu. Di sisi lain, aksi yang dilakukan Loli dalam penjemputannya tentu ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Lantas apa kata pemuka agama Islam terkait hal ini? Apakah dibenarkan mencaci maki ibu kandung seperti hal yang dilakukan Loli terhadap Nikita Mirzani sang bunda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Aksi pemberontakan yang dilakukan Loli saat ia dijemput memang ditanggapi beragam oleh banyak pihak. Lantas, apa kata pemuka agama Islam terkait hal ini? Apakah dibenarkan mencaci maki ibu kandung seperti yang dilakukan Loli terhadap ibundanya Nikita Mirzani? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentu saja saya dan kita semua mendoakan Loli dan ibunya, yakni Nikita, dan keluarga besarnya. Itu pertama kita doain. Mudah-mudahan hubungannya tambah membaik dan terus membaik dan memang jadi baik, lalu jadi inspirasi Indonesia untuk kebaikan. Yang kedua, biar bagaimana nggak boleh maki-maki ibu, apalagi ini kandung. Orang lain aja nggak boleh kita maki-maki, apalagi ibu. Nggak boleh. Ya, seperti kabar yang beredar, Nikita Mirzani sebagai seorang ibu memang disebutkan mengupayakan segala cara untuk membesarkan 3 orang anaknya seorang diri. Terkhusus untuk Loli, Nikita pun menyekolahkan putrinya itu di sekolah paling bonafit dan relatif mahal. Ustadz Yusuf Mansur juga menuturkan jika ia angkat topi melihat kesabaran Nikita dan segala hal yang sudah dilakukannya untuk sang buah hati. Meski begitu, ia pun tidak mau memberikan banyak komentar terkait permasalahan Nikita dengan buah hatinya. Kembali menanggapi hal tersebut, Ustadz Yusuf Mansur hanya mendoakan kelak Nikita dan keluarga besarnya mendapatkan apa yang diinginkannya dan sang putri pun bisa menjadi sosok yang diharapkan nantinya.
Alhamdulillahnya tuh Nikita ya, segitunya itu ya, sabar tuh saya lihat. Hebat itu, hebat. Ngebesarin anak sendiri, single parent, bukan cuma satu anaknya. Ya hari ini kan semua juga tahu, berasa kan, ngegedein anak, nyekolahin anak, apalagi Loli sampai ke Inggris segala. Dan insya Allah lah kita doain Loli jadi anak yang salehah, yang berbakti, yang kedepannya hebat gitu insya Allah. Ya udahlah, yang udah berlalu biarlah berlalu. Kalau bahasa Qurannya tuh falahu ma salaf, ya udah, yang udah gitu. Saya aja banyak keburukannya, kesalahannya, tapi mau diapain? Ya udah gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita semuanya insya Allah berakhir happy ending. Bahwa ada drama ketika dijemput, berontak, nangis, histeris, ya udah dah pokoknya. Kita doain aja insya Allah keluarga ini bisa menjadi keluarga yang besok-besok banyak yang kita bisa contoh dari keluarga ini. Jangan pernah skeptis sama siapapun, sama anak, sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama mertua. Jangan pernah skeptis, jangan pernah pesimis, optimis terus. Ntar ada masanya di mana Allah membolak-balikkan hati secara Dia adalah ya muqallibal qulub, ya muqallibul qulub. Insya Allah kita bilang ya muqallibal qulub, wahai yang mau membolak-balikkan hati gitu. Sementara itu, hebohnya permasalahan ini diduga karena Loli yang dituding sudah berbadan dua, bahkan melakukan aborsi terhadap janin dalam kandungannya. Loli pun sempat memberikan klarifikasi lewat akun media sosialnya. Dan ia pun berujar jika tes pack garis 2 yang beredar bukanlah disebabkan dirinya hamil, melainkan karena alasan lainnya. Lalu, seperti apa penjelasan dokter kandungan terkait pernyataan Loli tersebut? Untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Masih menyambung semua kehebohan yang sedang terjadi saat Loli yang sebelumnya melakukan klarifikasi di mana ia pun menyebutkan alasan menggunakan tes pack karena ia menderita penyakit kekurangan hormon. Loli pun mengaku saat dirinya akan bertolak ke Indonesia, ia pun sempat mengecek kondisi kesehatannya di London, Inggris. Loli pun juga menuturkan jika ia harus mengkonsumsi obat hormon setiap harinya agar ia bisa datang bulan secara normal. Berbicara soal alat tes kehamilan yang dipergunakan Loli untuk mengecek kelebihan hormonnya dan soal 2 garis tersebut, seorang dokter kandungan terkemuka di tanah air pun memungkinkan terjadinya hal tersebut. Namun perlu dilihat lagi, apakah garis 2 tes pack milik Loli tersebut bergaris kuat atau tidak. Kita bilangnya false positif ya, positif tapi bohong nih begitu, PHP. Itu bisa terjadi karena banyak faktor begitu loh. Karena obat-obatan hormonal bisa begitu ya. Ada beberapa penggunaan obat-obatan juga kayak antidepresan juga. Itu bisa bikin jadi gangguan di tes pack-nya begitu ya. Kelihatannya kayak positif tapi sebenarnya tidak positif. Bahkan tapi beberapa jenis tumor atau cancer juga bisa menimbulkan tes pack yang positif, terutama kalau memang berasal dari tumor yang berasal dari penghasil hormon begitu loh ya. Jadi kita harus katakan bahwa tes pack false positif atau positif palsu itu bisa terjadi pada banyak hal begitu. Penggunaan obat hormon juga, orang mau mens juga begitu. Tetapi memang kejadian tes pack positif palsu itu kan sebetulnya nggak terlalu sering juga gitu ya. Jadi kita harus berpikir untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi dengan tes pack positif palsu. Dan biasanya kalau tes pack positif palsu itu memang 2 garis, tetapi yang 1 garis itu samar-samar begitu. Ya, jadi kalau kita melakukan tes kehamilan ya, tes pack dengan urin loh, dengan pipis begitu di rumah ya, itu kan pasti kita melakukan dengan tujuan sesuatu begitu. Nah, salah satunya tujuan yang paling umum dilakukan adalah kalau kita takut atau curiga atau mungkin mengharapkan untuk hamil begitu loh. Jadi kita akan melakukan tes pack begitu. Sedangkan tes pack bila memang kita tidak
mengharapkan kehamilan atau tidak terjadi kehamilan, biasanya sih orang juga nggak melakukan test pack begitu ya. Contohnya apa? Contohnya menggunakan pil KB secara siklik atau menggunakan pil KB secara setiap bulan begitu, minum pil KB begitu. Maka biasanya sih nggak perlu kita melakukan test pack begitu, kecuali kalau misalnya diharapkan harusnya mens nih, tapi ternyata nggak mens. Nah kan kita jadi khawatir, takutnya KB-nya kebobolan begitu. Akhirnya melakukan test pack begitu loh. Jadi kalau misalnya memang tidak ada indikasi khusus misalnya seperti mengharapkan untuk hamil atau bahkan sebaliknya takut untuk hamil, biasanya sih jarang untuk melakukan test pack begitu. Jadi kalau kita memang bermain-main dengan obat hormon, ada kemungkinan hasil test pack bisa berubah begitu loh. Bisa jadi positif palsu, artinya satu garis kuat, satu garis samar begitu. Tetapi kalau misalnya dua garis sama-sama kuat, kemungkinan besar sih memang hamil begitu loh. Kalau dua garis benar-benar kuat begitu. Nah ini nanti bisa dikonfirmasi dengan melakukan test pack ulangan begitu 2 hari kemudian, atau melakukan pemeriksaan hormon kehamilan melalui darah begitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.